Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang beberapa cara memilih burung perkutut lokal ombyokan suara bagus. Nah, seperti ini. Jadi simak video saya ini dari awal sampai akhir supaya tidak gagal paham ya. Jadi begini, saya mempunyai burung perkutut lokal ombyokan yang banyak sekali ya. Yang tadinya 200 sampai 250 ekor sekarang tersisa segini. Karena apa? Saking larisnya, karena saking suaranya itu besar-besar, suaranya bagus-bagus. Dan ini adalah burung perkutut ombyokan dari beberapa daerah ya. Ada dari Tuban, ada daerah Bluro, ada Bojonegoro dan lain sebagainya. Jadi untuk memilih burung perkutut lokal suara bagus itu seperti apa, simak video saya ini. Dan akan saya beri beberapa kriterianya, beberapa contohnya tentang burung perkutut. Nah, ini kan burung perkutut ini yang sudah saya sendirikan. Ini adalah comotan-comotan dengan suara bagus, dan yang di bawah ini adalah comotan-comotan dengan suara bagus. Dan banyak yang bertanya, Mas Agung, bagaimana sih memilih burung perkutut lokal dengan suara bagus? Kriterianya seperti apa? Ciri fisiknya seperti apa? Dan untuk manggung, untuk gayer itu seperti apa? Dengan durasi lama itu seperti apa? Dan beberapa ciri tersebut ada ciri di kepala, ada ciri di paruh, ada ciri di tembolok, ada ciri di kaki, dan lain sebagainya. Dan ada ulesnya. Banyaklah ciri-ciri tersebut dan saya akan bahas satu persatu ya. Jadi banyak ini dari atas sampai bawah ini tadinya penuh nih 200 sampai 250 burung. Karena dari berbagai daerah ya. Dan ada dari Tuban, khususnya dari Tuban lebih banyak. Ini dari Bojonegoro juga ada, dari Bluro juga ada. Nah, video ini dikhususkan untuk para pemula yang belum tahu supaya tahu tentang memilih burung perkutut ombyokan, yang tadinya itu tidak tahu supaya tahu, dan tetap kita belajar bersama di sini tentang memelihara burung perkutut dan memilih burung perkutut lokal ombyokan dengan suara yang bagus seperti itu ya. Dan saya kasih contoh ya, beberapa kriteria burung perkutut lokal ombyokan dengan suara bagus ya. Jadi seperti ini. Nah ini biasanya burung perkutut lokal dengan suara bagus itu dipertandakan dengan beberapa tembolok ya. Temboloknya bila besar, temboloknya bila lebar, itu biasanya suaranya itu bagus ataupun suaranya besar ya. Suaranya bagus. Dan bagian punggung burung perkutut itu dengan lebar, punggung perkutut lebar, leher juga panjang, dan setelah itu adalah lurik bagian dada. Ini luriknya itu lebih tebal, lebih tegas, dan kontras antara lurik putih sama hitam. Ini kontras, kan ini seperti ular ya, seperti ular welang ya. Jadi luriknya itu kontras. Dan jenis paruh itu tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek. Dia itu paruhnya gabah tetapi ada melengkungnya ke bawah. Kalau bisa paruhnya itu celah ya. Paruh celah itu ada lubangan sedikit di antara paruh bawah sampai paruh atas. Dan selain itu bagian hidung ataupun bungur, orang Jawa menyebutnya bungur ya teman-teman semua, sedulur-sedulur semua. Jadi bungur itu adalah hidung burung perkutut itu biasanya lebih besar, dan lubang hidung itu biasanya juga lebih besar. Jarak lubang hidung sama mata itu lebih dekat sama mata. Jadi seperti itu. Dan bagian kepala itu ada cekungan ya, bagian sini ada cekungan. Ini untuk memilih burung perkutut yang dengan suara bagus maupun dengan suara besar. Jadi untuk memilih burung perkutut ombyokan lokal ataupun memilih burung perkutut lokal ombyokan dengan suara bagus, memilih burung perkutut lokal dengan suara besar seperti itu. Selain itu cengkeraman kaki itu adalah kuat ya. Cengkeramannya kuat ini, nyengkramnya itu di jari kuat, menandakan burung perkutut itu mempunyai power, mempunyai tenaga yang ekstra. Seperti itu ya. Dengan memompa dari tembolok, dari kantong tembolok maupun teleh, bahasa Jawanya itu teleh, sampai ke leher atau gulu, sampai ke paruh atau cucuk, itu powernya itu maksimal seperti itu. Dan selain itu biasanya bulu ekornya itu rapat ya, rapat ataupun natah. Rapat atau natah itu adalah bersusun, jadi natah ya. Dan bulunya biasanya itu bulu tipis, istilahnya bulu tipis itu dia tidak mengembang. Dan selain itu adalah lorek bagian
Nah ini dah, lorek tahu kan loreknya itu lebih tegas. Lorek di bagian punggung maupun di bagian sayap itu loreknya tegas dan membentuk garis melingkar, maupun dia itu lurus ya. Lurus lorek satu sama satunya itu lurus. Loreknya itu lurus dan melingkar seperti itu, dan tidak acak-acakan loreknya. Paham ya sampai sini ya. Jadi untuk memilih burung perkutut dengan kriteria tersebut, biasanya itu burung perkututnya itu pertama mempunyai mental juga, yang kedua dia mempunyai power dengan suara yang keras juga punya, mempunyai irama juga punya, dan biasanya kalau burung perkutut dengan tembolok yang saya sebutkan tadi, biasanya powernya itu juga ulem. Di bahasa burung perkutut, ulem itu adalah empuk dan dia enak didengar, itu adalah ulem. Istilahnya kalau di burung perkutut juga ada angkatan-angkatan, di angkatan awal serta ketek bagian tengah maupun ujungnya itu juga semeleh dan ulem. Seperti contoh kalau di burung perkutut lokal tidak terlalu kelihatan bagian angkatannya, ada yang ber, ada yang hur, ada yang klar, ada yang oe. Jadi kalau di perkutut lokal itu tidak nampak seperti burung perkutut Bangkok, tetapi bisa dirasakan atau bisa didengar seperti itu. Contohnya hur kutekuk, atau hur kutekung. Itu lebih kong, itu lebih ulem, lebih enak didengar. Atau wew ketekung, atau wew ketekung. Seperti itu ya. Atau klaur ketekung, atau klaur ketekuk. Nah, kalau klaur ketekuk sama klaur ketekung, nah itu kan lebih enak klaur ketekungnya. Jadi kalau belakangnya kong itu lebih enak seperti itu. Jadi untuk mencari burung seperti itu juga tidak mudah ya. Untuk mencari burung ombyokan yang ada entah itu dari 1 burung sampai 200 burung sampai 300 burung, untuk mencari apa istilahnya suara seperti itu yang ngekung, yang keteknya jelas, yang ada angkatannya naik baru turun baru ngekung, istilahnya ini bak kekung yang enak didengar, itu juga sulit. Karena dari sekian banyak burung, kalau kita pas waktu posisi diombyokan dia burung tidak bunyi, otomatis kita sendiri yang meraba-raba dengan ciri fisik. Oh ini paruhnya seperti ini, istilahnya oh paruhnya gabah, oh kepalanya itu jambinom ya ini. Dan biasanya burung perkutut yang jambinom itu kan suaranya bagus, bermacam-macam jenis kepala. Tetapi kalau saya pribadi sendiri memilih burung perkutut itu yang kepalanya jambinom atau seperti buah pinang muda. Ada juga yang kepala koin, jadi bulat ya, kepalanya bulat, itu lebih enak didengar juga, tetapi untuk suara itu tidak akan tahan lama. Dan ada lagi yang nukir wale, ada lagi yang apa istilahnya kepalanya itu kotak dan lain sebagainya. Banyaklah kriteria seperti itu. Dan saya selalu memilih burung perkutut yang cepat bunyi. Saya memilih yang bawah dadanya itu biasanya yang putih ya, putih memplek ya, putih memplek itu biasanya burung perkutut itu cepat bunyi dan mempunyai mental yang cepat bunyi juga. Paham ya sampai sini ya. Jadi kriteria yang saya sebutkan di video kali ini itu harus dicermati, khususnya untuk para pemula yang tadinya belum tahu, supaya tahu agar kita selalu belajar bersama di sini. Tidak bermaksud untuk menggurui, tidak bermaksud sok pinter, tetapi saya berbagi pengalaman saya pribadi selama saya ngombyok, dan burung cepat bunyi, burung cepat gacor, dan mempunyai suara bagus dan mempunyai suara yang lantang maupun mempunyai suara yang merdu, mempunyai suara yang enak didengar seperti itu. Dan banyak yang bertanya, Mas Agung, kalau dari ombyokan itu berapa lama perawatan burung perkutut tersebut untuk menjadikan burung perkutut itu manggung secara konsisten, manggung secara berterus-menerus ya. Entah itu di pagi hari burung perkutut manggung di pagi hari, entah itu burung perkutut manggung di siang hari maupun perkutut manggung di sore hari. Jadi semua tergantung mental juga. Nah ini kalau untuk masalah mental burung perkutut ini juga harus kita tahu. Biasanya burung perkutut di sebanyak ini, biasanya dia kalau mental, kita di depannya seperti ini, dia itu selalu mengejar kita, dan dia itu kalau mau manggung otomatis kalau di bahasa orang zaman dahulu istilahnya dia itu pengen ikut kita, pengen dirawat kita seperti itu filosofi yang orang-orang atau orang tua zaman dahulu itu seperti itu. Jadi dia orang tua zaman dahulu maupun simbah-simbah zaman dahulu ataupun para senior zaman dahulu itu sering apa ya istilahnya membicarakan
Le kalaupun nek golek kutut kuwi sing pas kowe ngombyok kuwi ngoyak kowe. Syukur-syukur ngoyak kowe karo manuk kuwi muni. Nah, kalau di bahasa Jawa kan seperti ini. Nak, kalau kamu mencari burung perkutut, carilah burung perkutut yang dia itu mengejar kamu pas waktu kamu di depan ombyokan, dan dia sambil bunyi itu otomatis mentalnya bandel, mentalnya itu kuat, mentalnya fighter seperti itu. Dan dia cepat bunyi seperti itu. Dan setelah saya pikir-pikir itu ya masuk logika saja. Karena pas waktu di ombyokan banyak perkutut dan kita di depannya, dia mau bunyi saja, otomatis dia mempunyai mental yang lebih atau mental yang plus ya, seperti itu. Paham ya sampai sini ya? Jadi di video kali ini cukup sekian ya. Lain waktu, lain hari kita sambung lagi tentang ulasan burung perkutut ombyokan yang biasanya kita mencarinya sulit. Kita bisa mencari apa istilahnya artikel-artikel maupun referensi-referensi, entah itu dari YouTube, dari Facebook, entah itu dari Twitter, dari Instagram dan lain sebagainya. Dan di sini saya menjelaskan tentang cara merawat burung perkutut ataupun cara mencari burung perkutut lokal ombyokan dengan suara bagus ataupun dengan suara yang indah maupun dengan suara yang besar dan lantang. Seperti itu sudah komplit di video saya ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Pokoknya di video kali ini ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya, jangan diambil mentah-mentah ulasan dari saya ini. Ambil ulasan-ulasan yang baik saja dan buang ulasan-ulasan yang tidak baik tentang video saya ini. Salam Rahayu, salam Kongmania, salam persahabatan, salam silaturahmi, salam Bhinneka Tunggal Ika, salam kekeluargaan, salam guyub rukun selalu. Akhir kata wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.